Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyabul Khairi Nasrullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 4B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Project Management Office. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas nantinya, yaitu yang pertama ada apa itu PMO, lalu apa saja tipe-tipe jenis dari PMO, lalu keuntungan dari PMO, contoh penerapan PMO pada sistem informasi, dan kesimpulan. Bila pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu PMO. PMO adalah singkatan dari Project Management Office, di mana Project Management Office adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Artinya, PMO adalah divisi dalam kantor yang menentukan standar manajemen proyek. Lalu apa saja tipe-tipe jenis dari PMO? Di dalam perusahaan, PMO memiliki beberapa tipe-tipe jenis, yaitu yang pertama suportif, di mana PMO jenis ini membantu dalam fungsi konsultatif, bantuan-bantuan seperti pelatihan, akses terhadap informasi, dan pelajaran dari proyek-proyek lain yang akan disediakan oleh PMO jenis ini. PMO tipe ini juga bertindak sebagai penyimpan informasi dan memiliki tingkat pengawasan yang lemah terhadap proyek. Lalu tipe yang kedua, yaitu controlling. Berbicara mengenai syarat-syarat pemenuhan yang dibutuhkan oleh proyek, maka berbicaralah dengan PMO tipe ini. Jika proyek membutuhkan adopsi metodologi dan framework, manajemen proyek, serta penggunaan alat yang spesifik untuk proyek, PMO tipe ini adalah pihak yang tepat. Tipe PMO ini memiliki tingkat pengawasan yang lumayan untuk mengontrol proyek. Lalu, tipe yang ketiga yaitu PMO tipe ketiga ini tidak hanya bertugas sebagai konsultan dan penyedia jasa proyek, tetapi juga sebagai pengawas langsung proyek. Mereka biasanya menunjuk project manager yang kompeten dalam mengelola proyek. Nantinya project manager ini akan melaporkan kembali tentang bagaimana jalannya proyek mereka. Tingkat pengawasan oleh PMO jenis ini sangatlah tinggi karena bersifat langsung. Lalu apa keuntungan dari PMO? Ada beberapa keuntungan dari PMO, yaitu keteraturan. Memastikan keputusan diambil oleh pihak yang tepat berdasarkan informasi yang cukup. Lalu, yang kedua, ada transparansi, memastikan informasi yang didapat valid dan akurat. Yang ketiga, pemanfaatan, di mana membantu manajer dan tim proyek untuk bekerja lebih efektif dengan memberikan pendampingan pengembangan kapabilitas dan memastikan kualitas. Lalu, yang keempat, ada pendukung kesuksesan. Membantu meningkatkan kesuksesan jika perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan yang diinginkan pada sebuah proyek. Lalu, pemantauan, di mana melakukan pengelolaan dokumen dan data-data proyek untuk menjadi kekayaan intelektual perusahaan. Lalu kita masuk ke contoh penerapan PMO pada sistem informasi. Contohnya seperti tim perencanaan sistem informasi. Karena tim inilah yang menjadi sebagai tim yang mengatur semua perencanaan kegiatan yang akan dilakukan di dalam sebuah proyek maupun sistem informasi ataupun yang lainnya. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa materi yang sudah saya paparkan di atas dapat dipastikan bahwa PMO ini adalah sebuah tim di mana tim inilah yang mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh tim-tim lainnya, di mana tim ini sudah mempertimbangkan semuanya, mulai dari biaya, waktu yang diperlukan, dan bahan-bahan yang diperlukan dalam menjalankan sebuah proyek. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.